Perekonomian pada masa dinasti Umayyah di Andalusia. Sejarah dan pemikiran. Saljuk merupakan kesultanan atau daulah yang berkuasa pada periode ketiga Daulah Abbasiyah yang tepatnya di masa Khalifah Al-Qaim Billah. Saljuk merupakan daulah yang memberikan kontribusi nyata dalam perkembangan peradaban Islam. Pertempuran Manzikr dicatat dalam sejarah Islam sebagai pertempuran yang dimenangkan oleh Daulah Saljuk atas Kekaisaran Bizantium yang dipimpin oleh Alp Arslan pada tanggal 26 Agustus 1071 di dekat Manzikr, Kerajaan Armenia. Kekaisaran Saljuk memiliki posisi perdagangan yang strategis dengan rute karavan darat yang menghubungkan Cina ke Mediterania yang dikenal sebagai Jalur Sutra, yang dulu telah aktif sejak zaman dahulu. Ada 3 aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat Saljuk, yakni perdagangan lokal, internasional, dan transit. Beberapa sektor ekonomi penting di bidang pengerjaan logam, tekstil, dan konstruksi di Saljuk yang menjadi andalan perdagangan internasional. Bahan baku yang menjadi dasar perdagangan itu dibawa ke Turkmen dari negara tetangga seperti logam emas, perak, dan batu akik, virus, garnet, koral, rubi, dan zamrud yang diimpor dari Iran, Timur Turkistan, Cina, dan India yang kemudian diproses oleh tukang emas Turkmenistan dan menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Dalam fiskal negara, misalnya, Al-Aslan melaporkan bahwa tidak memaksakan pajak orang-orang Kristen. Tetapi, puas dengan kharaj yang direstui secara agama, yang dia kumpulkan setiap 6 bulan untuk membuat pembayaran yang tidak terlalu memberatkan rakyat. Pajak dan keadilan menjadi suatu yang penting dalam pemerintahan suatu negara sebagaimana contoh yang telah diperlihatkan oleh Al-Aslan. Sistem pemberian tanah oleh pemerintahan juga berkembang pesat di bawah Saljuk, dan iqta' digunakan untuk membayar birokrat senior serta amir dan juga diberikan kepada anggota Daulah Saljuk. Bagaimanapun, pemegang iqta' menjadi lebih banyak daripada pemungut pajak dan sering berfungsi secara efektif sebagai penguasa lokal. Biasanya tanah iqta' diberikan tujuannya diproduktifkan yang hasilnya untuk membiayai kepentingan negara atau masyarakat tergantung dari keinginan pemerintah. Dalam kebijakan moneternya, Saljuk tidak memiliki mata uang yang seragam. Para sultan mencetak koin atas nama mereka sendiri. Para sultan Saljuk juga secara menonjol menggunakan gelar dengan kata Islam tertulis di mata uang dinar atau dirham seperti Tukrilbek, memasarkan dirinya sendiri dengan koinnya sebagai Ruh al-Din, dan Malis Khan menyebut dirinya dengan Ruh al-Islam. Pemikiran ekonomi Islam Nizam al-Mulk. Dalam syiar al-Mulknya, ia menasihati para pemungut pajak. Menurutnya, pemungut pajak yang diutus untuk memungut pajak harus diperintahkan untuk memperlakukan sesamanya secara terhormat dan untuk mengambil pajaknya sesuai jumlah pendapatan yang tepat, dan untuk mengklaimnya juga dengan kesopanan, dan tidak menuntut pajak dari mereka sampai waktunya tiba bagi mereka untuk membayar. Maka pajak menurutnya harus diambil secara adil sesuai dengan hak dan kewajiban para pembayarnya. Hasil dari pemungutan pajak itu harus memberikan kemaslahatan buat masyarakat seperti pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, ia menjelaskan tentang pentingnya pengawasan terhadap pemungutan pajak, baik oleh khalifah dan rakyat itu sendiri yang melaporkan perilaku petugas pajak. Ia menyarankan untuk semua orang harus terus-menerus menyelidiki urusan pemungutan pajak. Jika petugas pajak bertingkah laku amanah, maka ia harus dilanjutkan, tetapi jika tidak, dia harus diganti dengan seseorang yang cocok. Di antara kebijakan yang ia nasihatkan kepada para penguasa mengenai pemungut pajak yaitu setiap 2 atau 3 tahun pemungut pajak dan penerima tugas harus diubah agar mereka tidak menjadi terlalu mapan dan mengakar dan mulai menimbulkan kecemasan. Dengan cara ini, mereka akan memperlakukan petani dengan baik dan provinsi mereka akan tetap makmur.
penjelasannya ini menekankan bahwa ketika pengelola pajak dikelola dengan adil, maka kemakmuran negara akan tercapai yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dari pandangannya jelas bahwa pengawasan pasar itu penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi di pasar berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan syariat. Ia menambahkan bahwa institusi Hizbah adalah fondasi negara dalam mencapai keadilan ekonomi di masyarakat. Menurutnya, pekerjaan Hizbah ini harus dikeluarkan oleh raja dan pejabat lainnya, karena ini adalah salah satu fondasi negara dan merupakan produk keadilan. Dampak dari pengabaian institusi Hizbah ini ia uraikan dengan jelas bahwa jika raja mengabaikan masalah ini, orang miskin akan menderita dan para pedagang di pasar akan membeli sesuka mereka dan menjual sesuka mereka, dan penjual dengan pikiran pendek akan mendominasi. Kejahatan akan merajalela dan hukum ilahi ditiadakan. Lingkup area institusi Hizbah dalam konteks ekonomi saat ini menjelma dalam dimensi yang luas. Institusi-institusi pengawasan pasar harus ada karena sebagaimana pandangan Nizam al-Mulk bahwa itu adalah fondasi dalam bangunan suatu negara. Nizam al-Mulk menjelaskan bahwa menabung itu sangat penting untuk siapapun, bahkan seorang raja pun melakukan itu. Ibnu Sina menempatkan tabungan di urutan ketiga dalam pembagian konsumsi setelah konsumsi yang wajib dan agama. Menurut Ibnu Sina, manusia tidak boleh melupakan menabung ketika ada kesempatan untuk menghadapi kejadian yang tidak terduga dan dia tidak dapat mengatasi kondisi tersebut. Karena itu ia membutuhkan sumber daya atau tabungan untuk masa depan. Nantinya simpanannya akan habis, tetapi manusia harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan dengan cukup. Tabungan tidak hanya dilakukan pada unit terkecil ekonomi yaitu rumah tangga, tetapi juga pemerintahan atau negara. Di tingkat negara kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Cerita kisahnya bermula ketika Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi betina gemuk dimakan oleh 7 sapi betina kurus, dan 7 bulir gandum hijau dimakan 7 bulir gandum kering. Lalu Nabi Yusuf menasihati Raja Mesir untuk menabung dengan menyimpan hasil panen ketika dalam kondisi yang baik, dan akan digunakan ketika kondisi tidak baik seperti masa paceklik dan sebagainya. Menurut Gonzafar dan Islahi, bahwa konsep Islam tentang maslahat sebuah konsep yang kuat yang mencakup semua kegiatan manusia, ekonomi dan lainnya, individu dan publik, yang relevan dengan kesejahteraan sosial masyarakat dan konsisten dengan aturan dan tujuan syariat. Maslahat dapat diimplementasikan dalam 3 aktivitas ekonomi Islam, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Sehingga, maslahat adalah satu prinsip yang harus ada dalam ekonomi Islam guna mencapai falah. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Syifa Al-Ghalil fi Al-Qiyas dan Mustashfa menjelaskan bahwa dalam masyarakat Islam ada 5 dasar keperluan yang harus dipenuhi oleh manusia, yaitu penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang semuanya terkait dengan kemaslahatan manusia. Dapat dikatakan bahwa maslahat adalah suatu kebaikan bagi manusia yang harus dilakukan manusia untuk kehidupannya di dunia dan akhirat. Karena tujuan maslahat itu kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara menghilangkan mafsadah. Sebagai bagian dari fungsi kesejahteraan sosial, Imam Al-Ghazali ia mengusulkan hierarki kehidupan sosial, kebutuhan, darurat, kemudahan atau kenyamanan atau hajat, dan kehalusan atau kemewahan atau tahsiniyat. Maka maslahat al-daruriyat atau maqasid al-khumsah merupakan sesuatu yang penting dan wajib dipenuhi dalam diri manusia untuk menopang kehidupannya di dunia dan kelak menuju di akhirat. Namun, dalam proses kehidupannya ada turunan yang membantu kemudahan manusia, yaitu hajiyat dan tahsiniyat. Hajiyat merupakan tingkatan kedua dari maslahat yang fungsinya untuk menghilangkan atau melepaskan kesusahan dan kesulitan diri manusia dalam kerangka maslahat daruriyat.
seperti rukhsah dalam sholat bagi orang yang sakit atau penjagaan agama, dan dalam safar atau perjalanan. Akad mudharabah tujuannya membantu orang yang membutuhkan dalam suatu usaha atau penjagaan harta dan melakukan tabungan untuk berjaga-jaga, memenuhi kebutuhan di masa mendatang atau penjagaan harta dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa konsep maslahat atau sering disinonimkan dengan muqasid syariah merupakan bidang yang baru. Al-Ghazali menganjurkan semacam rasionalitas dalam perilaku konsumsi seperti yang ditentukan oleh syariat dan menurut tingkat pendapatan seseorang. Maka, cara berhemat menurut Islam adalah mencukupkan keperluannya sendiri dan keluarga dengan tidak boros dan berlebih-lebihan. Menurutnya, keperluan itu ialah pakaian, tempat tinggal, dan makanan, yang masing-masing daripadanya mempunyai 3 tingkatan, rendah, menengah, dan tinggi. Dan selama ia cenderung kepada pihak sedikit dan mendekati kepada batas darurat atau batas yang perlu, niscaya dia itu adalah benar. Selanjutnya, jika keperluan telah terpenuhi, maka kelebihannya untuk mencukupkan kebutuhan orang lain melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Maka konsumsi yang seimbang dalam Islam ialah konsumsi untuk memenuhi tujuan kehidupan dunia dan akhirat. Mekanisme pasar ia jelaskan dengan sederhana seperti apa yang dilakukan oleh seorang petani. Lalu, petani membawa biji-bijian. Apabila tidak ditemuinya orang yang memerlukan, maka dijualnya dengan harga murah kepada saudagar-saudagar. Lalu saudagar-saudagar tersebut menyimpankannya dan menunggu orang-orang yang memerlukan karena mengharap keuntungan. Artinya, harga berbanding terbalik dengan permintaan ketika jumlah persediaan atau barang yang ditawarkan melebihi kuantitas yang diminta atau dibutuhkan, maka harganya akan cenderung turun. Berlaku juga sebaliknya, Al-Ghazali cukup kritis terhadap pengambilan keuntungan yang berlebihan. Istilahnya berlebihan digunakan dalam kaitannya dengan beberapa kebiasaan atau normal keuntungan. Al-Ghazali mengutip beberapa ulama yang menyatakan bahwa jika keuntungan melebihi sepertiga dari yang harga pasar yang berlaku, pembeli dapat memiliki opsi untuk melakukan mengkaji ulang transaksinya. Namun, Al-Ghazali tidak menyukai opsi ini dan bergantung atas kebaikan penjual dalam menjaga keuntungan tetap dalam batas normal. Al-Ghazali tidak menentukan kisaran atau batasan yang tepat dari keuntungan normal yang disarankannya, bahwa mengingat kebaikan penjual serta norma-norma praktik perdagangan dan kondisi pasar, tingkat keuntungan seharusnya sekitar 5-10% dari harga barang. Berbeda dengan Nizam al-Mulk, Al-Ghazali yang menghindari politik praktis juga menasihati dan mengomentari tentang urusan negara dan bagaimana para penguasa harus melakukannya. Ia menganggap negara sebagai kebutuhan lembaga, tidak hanya sebagai panduan dan fungsi urusan masyarakat yang tepat, tetapi untuk memenuhi kewajiban sosial yang diamanatkan syariat atau furud kifayah. Bagi Al-Ghazali, negara dan agama adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari pilar masyarakat yang tertib, karena agama adalah fondasi dan sultan adalah penyebar dan pelindungnya. Ia menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan dan memberikan kondisi damai dan keamanan, sehingga pembangunan ekonomi yang sehat dapat berlangsung. Ini merupakan peranan penting bagi suatu negara untuk menegakkan keadilan dan menjamin keamanan bagi tiap-tiap warga negara dalam aktivitas ekonomi. Institusi hizbah merupakan institusi yang mampu menegakkan etika dan keadilan dan menjamin keamanan serta ketertiban di pasar, sehingga dapat disimpulkan bahwa agama dan keadilan merupakan fondasi dasar negara dalam memberikan maslahat-maslahat kepada rakyatnya.